Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 26 Maret 2022, saya Pendeta E.H. Subarani bersama istri akan menyampaikan renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO di Indonesia dengan berpedoman 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Tema pelayan yang apologet. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 28. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pagi ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengatakan di depan umum dan apa yang dikatakan? Yang mengatakan adalah Apolos, seorang orang Yahudi dari Alexander yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Apolos mengajarkan tentang jalan Tuhan dan tentang Yesus. Siapa yang dibuktikan Apolos dari kitab suci? Apolos tidak jemu-jemunya membantah orang-orang Yahudi yang menganut ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, dan dengan tegas tanpa ragu-ragu Apolos mengatakan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos meyakinkan orang-orang Yahudi dengan argumen-argumen yang kuat dan bersumber dari teks-teks kitab suci, sehingga orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Apolos itu tidak lagi mampu membantah, menolak, dan melawannya. Apa yang dimaksud pelayan yang berapologet? Pelayan yang berapologet adalah pelayan yang tetap berusaha mempertahankan kebenaran dan keyakinannya kepada Yesus Kristus dan mampu melawan serangan-serangan dari pihak luar. Yang kedua, yang dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran Injil sejati, supaya mereka mau membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, berani membantah dan meluruskan ajaran-ajaran yang keliru dan yang menyesatkan terhadap keyakinan iman kekristenan. Lalu apa yang menjadi komitmen anak-anak Tuhan pada masa kini? Sebagai pelayan Tuhan dan sebagai pengikut Kristus, tidak cukup hanya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, tetapi kita harus memiliki semangat dan keberanian memberitakan, mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya dari kitab suci. Maka kita harus banyak belajar dari kitab suci yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita selaku pengikut Kristus tidak ada kata berhenti mempelajari firman Tuhan, agar iman percaya kita tidak dapat digeser oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
firman dan kebenaran Allah telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk tetap mempertahankan iman kami dan mengejarkan kebenaran firman Allah di setiap waktu dan di setiap tempat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Immanuel.